Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Kita bertemu lagi dengan Ibu Fitriani dalam pembelajaran matematika. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan kita berdoa tadi, pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, dan Ibu harap apa yang Ibu jelaskan pada hari ini dapat kalian pahami. Untuk kehadiran pada hari ini, silakan kalian isi daftar hadirnya di Google Classroom. Ya, walaupun sekarang kita harus belajar secara daring karena pandemi COVID-19 ini, Ibu harap kalian tetap semangat, jaga kesehatannya, dan tetap berdoa semoga semua pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Ya, hari ini kita akan belajar materi bilangan, yang mana tujuan pelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah menentukan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Yang kedua, menentukan perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Yang ketiga adalah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan pecahan. Sebelumnya, kita telah belajar tentang pecahan pada pertemuan sebelumnya, yang mana pecahan itu adalah menyatakan suatu bagian dari sesuatu yang utuh, dan pecahan itu dituliskan dalam bentuk A per B, yang mana B tidak boleh sama dengan 0, dan A disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Ada gambar satu buah kotak, yang mana satu buah kotak ini dibagi menjadi beberapa bagian kotak kecil di dalamnya. Jadi pecahan dari kotak ini adalah 1/4, di mana 1 adalah melambangkan kotak yang dihasil dari 4 kotak yang tersedia. Memasuki pembelajaran pertama, kita akan belajar tentang macam-macam bilangan pecahan. Sebenarnya suatu pecahan itu dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk, tetapi memiliki nilai atau makna yang sama. Yang pertama ada bentuk pecahan sejati, yang kedua adalah pecahan jak sejati, yang ketiga ada bilangan campuran, yang keempat ada bilangan desimal. Yang pertama adalah bilangan pecahan sejati. Pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut dan FIB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Contohnya 1/2, 2/5, dan 4/7, dan seterusnya. Dalam pecahan sejati juga terdapat premil dan persen, di mana persen adalah bilangan pecahan dengan penyebut 100. Contohnya ada 5/100, sama dengan dibacanya adalah 5%. Yang kedua ada premil, adalah bilangan pecahan dengan penyebutnya 1000. Contohnya ada 5/1000, sama dengan 5 premil. Yang kedua ada pecahan tidak sejati, mana pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebut. Contohnya 6/5 dan 5/2. Yang ketiga ada bilangan campuran, yang mana campuran antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Contohnya ada 1/1/2. 1/1/2, 1 merupakan bilangan bulatnya, dan 1/2 adalah bilangan pecahannya. Bilangan campuran dapat diubah menjadi bilangan pecahan biasa dengan cara 2 dikali 1 ditambah dengan 1 sama dengan 3/2. Jadi bilangan pecahan biasa dari bilangan campuran 1/1/2 adalah 3/2. Yang keempat ada bilangan desimal, yang mana bilangan desimal itu dinyatakan dalam bentuk A, B. Contohnya 0,5, 1,25, dan 3,567. Yang kedua, kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan.
terdapat satu buah soal cerita. Nia membeli 1/4 kilogram jeruk, tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 2/4 kilogram buah jeruk. Berapa kilogram buah jeruk keseluruhan? Nah, jawabannya adalah kita tulis 1/4. Terus karena Nia membeli lagi 2/4 kilogram jeruk, maka kita tambahkan dengan 2/4 kilogram jeruk. Jadi 1/4 ditambah dengan 2/4 kilogram jeruk sama dengan, untuk menjawab pertanyaan dari soal cerita ini, kita masuki operasi pada bilangan pecahan. Pada penjumlahan bilangan pecahan tadi, yang dari soal cerita kita mendapatkan satu buah soal, yaitu 1/4 ditambah 2/4. Nah, dalam soal ini kita lihat bahwa penyebut dari bilangan pertama dengan penyebut dari bilangan kedua memiliki penyebut yang sama, yaitu adalah 4. Jadi untuk mengerjakan penjumlahan ini, kita dapat langsung menjumlahkan atau menambahkan dari masing-masing bilangan. Maka 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 1 ditambah 2/4. Jadi hasilnya adalah 3/4. Maka berat jeruk keseluruhan Nia adalah 3/4 kilogram. Selanjutnya, begitu pula dengan penjumlahan. Pengurangan bilangan pecahan memiliki cara yang sama dengan penjumlahan bilangan pecahan. Yang pertama ada soal 5/3 dikurang 4/3 sama dengan, jawabannya karena kedua bilangan memiliki penyebut yang sama, yaitu 3, maka kita dapat langsung mengurangkan kedua buah bilangan. Jadi 5/3 dikurang 4/3 sama dengan 5 dikurang 4/3, sama dengan hasilnya adalah 5 kurang 4, 1/3. Yang kedua, contoh kedua dari penjumlahan adalah apabila kita menemukan bilangan pertama dengan bilangan kedua memiliki penyebut yang berbeda, maka kita harus menyamakan lebih dulu penyebut antara bilangan satu dengan bilangan kedua. Contohnya 5/8 tambah 1/2 sama dengan. Nah, untuk menyamakan penyebut antara bilangan pertama dengan bilangan kedua adalah dengan cara mencari KPK antara 8 dengan 2. KPK antara 8 dengan 2 adalah 8 itu sendiri. Jadi kita tulis 8, hasilnya 8. Terus untuk mencari pembilangnya, maka kita bagi penyebut tadi dengan 8. Jadi penyebut 8 tadi 8 dibagi dengan 8 dikalikan dengan 5. 8 dibagi dengan 8 adalah 1 dikalikan dengan 5, jadi hasilnya adalah 5. Kita akan cari pembilang untuk bilangan kedua. Sama seperti tadi dengan cara penyebut yang nilainya 8 dibagi dengan 2 dikali dengan 1. Maka hasilnya adalah 8 bagi 8 dikali 5 tadi hasilnya 5, ditambah dengan 8 bagi 2 dikali dengan 1 adalah 4. Maka 5/8 ditambah 4/8 adalah 9/8. Selanjutnya ada contoh dalam pengurangan bilangan pecahan. Nah, dalam contoh ini dapat kita lihat bahwa terdapat bilangan campuran. Nah, untuk menjawab soal pengurangan pada contoh ini, kita harus mengubah bilangan campuran tersebut menjadi bilangan pecahan biasa dengan cara 2 dikali 2 ditambah dengan 1. 2 kali 2 4 ditambah dengan 1 jadi 5. Maka bilangan pecahan biasa dari bilangan campuran 1/2 adalah
5/2. Jadi 5/2 dikurang dengan 2/6 adalah, karena 5/2 dengan 2/6 memiliki penyebut yang berbeda, maka kita harus samakan penyebutnya dulu dengan mencari KPK antara 2 dan 6. KPK antara 2 dengan 6 adalah 6. Kita tulis penyebutnya 6. Kita cari pembilangnya. Untuk pertama adalah 6 dibagi dengan 2 dikali dengan 5. Untuk pembilang yang kedua dengan cara 6 dibagi 6 dikalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 15/6 dikurang 2/6. Maka 15 kurang 2 adalah 13/6. Jadi hasilnya 13/6. Selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nah, dalam perkalian bilangan pecahan terdapat suatu aturan yang mana A/B dikalikan dengan C, maka hasilnya A dikali C per B. Ada contoh soalnya, 1/5 dikali dengan 3. 1 adalah A, B 5 adalah B, dan 3 adalah C. Maka jawabannya adalah dengan cara mengalihkan A kali C per B. Jadi kita kalikan saja, 1 dikalikan dengan 3 per, untuk penyebutnya ditulis saja 5. Jadi 1 kali 3 sama dengan 3/5. Untuk aturan perkalian bilangan pecahan yang kedua ada A per B dikalikan dengan C per D sama dengan A kali C per B kali D. Untuk contoh soalnya ada 4/6 dikali 2/3. 4 adalah A, 6 adalah B, 2 adalah C, 3 adalah D. Setelah itu langsung kita kalikan saja A kali C per B kali D. Jadi 4 kali 2 dikali dengan 6 kali 3, maka hasilnya adalah 8 dikali dengan 8/18. Jadi 8/18 masih kita bisa sederhanakan, maka kita sederhanakan dengan cara mencari FVB dari 8 dengan 18 adalah 2. Maka 8 bagi 2 4, 18 bagi 2 adalah 9. Selanjutnya ada pembagian bilangan pecahan. Pembagian bilangan pecahan juga memiliki aturan dalam mengerjakannya seperti perkalian bilangan pecahan. Aturan pertama ada P per Q dibagi dengan A per B, maka P per Q tadi jadi diubah menjadi perkalian. Jadi apabila kita menjawab sebuah pembagian, jawabannya kita ubah menjadi perkalian, tetapi A per B nya kita balik jadi B per A. Setelah itu kita kalikan, P dikalikan dengan B per Q dikalikan dengan A. Contoh soalnya 1/4 dibagi dengan 2/5. Kita tulis 1/4, kita tulis saja 1/4. Setelah itu 2/5. Nah, kita ubah ke bentuk pembagian, kita ubah ke bentuk perkalian, tetapi 2/5 nya dibalik. Jadi 2 sebagai penyebut, 5 sebagai pembilang. Jadi 1/4 dikali dengan 5/2. Setelah sudah diubah menjadi perkalian dan 2/5 nya dibalik, maka dapat kita kalikan pecahan tersebut menjadi 1 dikalikan dengan 5, 4 dikali 2 sama dengan 8. Maka hasilnya adalah 5/8. Yang kedua, dari aturan pembagian bilangan pecahan ada A per B dibagi dengan C sama dengan
A per B dikalikan dengan 1 per C sama dengan A per BC. Contohnya ada 2 per 3 dibagi dengan 7. Untuk contoh yang kedua ini sebenarnya cara pengerjaannya sama saja dengan aturan yang pertama. Kita tuliskan 2 per 3 dibagi dengan 7 sama dengan 2 per 3 nya tetap saja kita tulis. Nah, pembagiannya bagi dengan 7 per 1. Nah, 7 dengan 7 per 1 itu sama saja. 7 apabila 7 dibagi dengan 1 hasilnya tetap 7 kan? Jadi 7 dengan 7 per 1 memiliki nilai yang sama. Jadi apabila 7 kita tulis dengan 7 per 1 itu sama saja. Jadi 2 per 3 dibagi dengan 7 per 1. Setelah itu 2 per 3 nya kita tetap tulis. Setelah itu 7 per 1 nya kita balik menjadi 1 per 7. Karena kita ubah menjadi sebuah perkalian, makanya kita balik. Jadi 2 per 3 dikalikan dengan 1 per 7 adalah 2 dikali dengan 1, 2. 7 dikalikan dengan 3, 21. Jadi hasilnya adalah 2 per 21. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Jadi kita hari ini telah belajar tentang perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan, penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan pecahan. Semoga anak-anak semua dapat memahami apa yang Ibu sampaikan, dan apabila ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar di Google Classroom. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.